Halo semuanya, dalam video ini saya akan mengulas sebuah buku penting karya Rahmat Susadyo yang berjudul Pemberontakan PKI Musuh di Madiun, yang membedah peristiwa tersebut secara kronologis, ideologis, dan politis. Mari kita mulai dengan menelusuri latar belakang munculnya PKI di Indonesia dan bagaimana pemberontakan ini menjadi salah satu titik balik dalam sejarah politik nasional kita. Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki akar panjang yang berawal dari masuknya ide-ide Marxis ke Hindia Belanda pada tahun 1913 melalui Senevliet, seorang aktivis Belanda. Ia mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV pada tahun 1914 dan mulai mempengaruhi organisasi besar seperti Serikat Islam seperti SI. Tokoh-tokoh muda seperti Semaun dan Darsono kemudian menjadi penggerak paham kiri. Setelah Revolusi Rusia 1917, ISDV berubah menjadi PKI pada tahun 1920. PKI sempat aktif melawan pemerintah kolonial, tetapi kemudian ditindak secara represif, sehingga bergerak dalam jaringan bawah tanah. Periode ini menandai awal pembentukan jaringan ideologis yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik besar pada masa Republik Indonesia pasca 1945. Peran Musso dalam kebangkitan kembali PKI. Musso adalah tokoh penting yang kembali dari Moskow pada 1948 dan langsung mengambil alih kendali PKI. Ia membawa strategi baru yang disebut Jalan Baru menuju Republik Indonesia dan menyerukan perlunya revolusi sosial, bukan sekedar revolusi nasional. Ia menggabungkan Front Demokrasi Rakyat atau FDR ke dalam PKI dan melakukan tur keliling Jawa untuk menyebarkan ide tersebut. Musso menekankan bahwa militer harus berada di bawah kendali partai dan bahwa pemerintah saat itu telah dikendalikan oleh kaum burjois. Peran Musso sangat strategis dalam mengubah struktur dan arah PKI ke jalur yang lebih militan dan korporatif terhadap pemerintah Republik. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia menghadapi dinamika politik yang sangat kompleks, banyak partai bermunculan mulai dari Masyumi, PNI, PKI hingga Partai Sosialis. Maklumat 3 November 1945 dari Wapres Hatta memberikan ruang legal bagi berdirinya partai-partai politik. Namun, suasana politik menjadi tegang karena perbedaan ideologi dan kepentingan. Upaya menggantikan Soekarno dengan Tan Malaka adalah contoh bahwa ketegangan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam elit bangsa itu sendiri. Situasi ini membuat pemerintah harus terus menjaga keseimbangan antara semangat demokrasi dan stabilitas nasional. Sikap PKI terhadap kebijakan pemerintah setelah Kabinet Ampere jatuh, PKI menentang pemerintah Hatta yang dinilai tidak mempresentasikan buruh dan tani. Kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi dianggap sebagai upaya menyingkirkan elemen revolusioner. FDR yang dipimpin oleh Amir Sajafruddin menjadi oposisi utama dalam menyuarakan protes melalui demonstrasi dan propaganda. Mereka menuduh pemerintah hanya melayani elit dan tidak peduli terhadap rakyat kecil. Konflik ini menimbulkan polarisasi tajam masyarakat dengan terbentuknya dua kubu besar, yaitu pro pemerintah dan oposisi kiri. Ketegangan ini menjadi latar kuat meletusnya pemberontakan Madiun pada 1948. Ofensif PKI di Surakarta sebelum pecahnya pemberontakan besar di Madiun. PKI telah melakukan sejumlah aksi kekerasan di Surakarta. Di sana mereka menggerakkan massa untuk menyerang pos militer dan melakukan sabotase terhadap kekuatan pemerintah. Aksi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PKI untuk menciptakan kondisi kacau yang dapat melemahkan pemerintah pusat. Serangkaian serangan ini menunjukkan bahwa gerakan PKI telah terorganisir dan memiliki target politik yang jelas, menggulingkan pemerintah yang sah. Peristiwa di Surakarta menjadi titik awal ketegangan yang kemudian memuncak di Madiun. Pemberontakan dimulai pada 18 September 1948 dini hari dengan penyerbuan ke fasilitas strategis seperti kantor pos, bank, dan markas polisi. Mereka kemudian mengumumkan pembentukan pemerintah Front Nasional dan menyerukan dukungan rakyat. Namun harapan akan dukungan luas meleset. Rakyat mayoritas menjauh dan bahkan menolak aksi kekerasan yang dilakukan pasukan PKI yang dipimpin oleh Musso, Sumarsono, dan lainnya. Tidak dapat mendapatkan perlawanan serius pada awalnya karena beberapa aparat lokal telah dipengaruhi atau dilumpuhkan. Namun tindakan brutal mereka terhadap rakyat sipil membuat dukungan mereka makin menipis. Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa tindakan PKI adalah pengkhianatan terhadap Republik. Pemerintah segera memerintahkan TNI dan polisi untuk melakukan operasi militer guna menumpas pemberontakan.
Di bawah komando Kolonel Sungkono dan bantuan Divisi Siliwangi, operasi militer digelar dari berbagai arah dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kota Madiun dan wilayah sekitarnya berhasil direbut kembali. Musuh tewas dalam pengejaran dan banyak tokoh PKI ditangkap. Ketegasan pemerintahan dalam merespon menunjukkan tekad untuk menjaga keutuhan negara dari ancaman ideologis dalam negeri. Pemuda dan pelajar juga memainkan peran vital dalam merespon pemberontakan. Mereka tergabung dalam organisasi seperti TRIP, TP, dan TGP. Banyak dari mereka menjadi korban kekerasan PKI, termasuk kasus tragis penusukan seorang anggota TRIP, Muljadi. Kejadian ini memicu pembentukan organisasi anti patriot musuh atau PAM yang menjadi simbol perlawanan pemuda terhadap komunisme. Mereka aktif dalam penyebaran informasi, pengamanan lingkungan, dan mendukung operasi militer. Semangat juang pemuda ini menunjukkan bahwa kesadaran nasionalisme telah tumbuh kuat di kalangan generasi muda. FDR atau PKI tidak hanya menggunakan cara parlementer, tetapi juga menggunakan strategi non-parlementer. Berdasarkan dokumen yang ditemukan pasca pemberontakan, mereka telah merancang penempatan pasukan, demonstrasi besar-besaran, pembentukan tentara ilegal, serta propaganda melalui radio. Mereka memanfaatkan konflik sosial dan kondisi ekonomi sebagai alat agitasi. Strategi ini disusun secara sistematis, bahkan jauh sebelum musuh kembali dari Moskow. Tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan Soekarno-Hatta dan menggantinya dengan sistem pemerintahan pro-komunis. Dalam karya ini, penulis menyampaikan bahwa pemberontakan PKI di Madiun merupakan akibat kesalahan kalkulasi politik, di mana mereka meyakini mendapat dukungan besar dari rakyat, terutama buruh dan tani. Namun realitas menunjukkan sebaliknya, rakyat yang menginginkan kedamaian dan stabilitas. Penulis juga menekankan bahwa pentingnya kewaspadaan terhadap kelompok yang menomorsatukan kepentingan ideologis di atas kepentingan nasional. Peristiwa ini dijadikan pelajaran bahwa persatuan bangsa adalah harga mati dan diharapkan bisa menjadi sumber refleksi sejarah politik Indonesia, khususnya bagi generasi muda.